Allahu Akbar. Allah. Lalu yang paling sering ditanyakan, Ustadz, apa betul kalau anak-anak kecil yang belum balik itu memutus saf? Nah, itu paling banyak. Yang belum sunat kadang-kadang disebutkannya. Kalau anak laki-laki yang belum balik itu tidak memutus saf, Pak. Justru dia itu menjadi salah satu unsur penyusun saf. Jadi dia boleh dijadikan sebagai orang. Saf itu kan terdiri dari 2 orang minimal. Kalau orang satu berdiri begini di belakang imam bukan saf dia, makanya kalau dia sendirian dia harus nempel imam kan supaya jadi saf dengan imam. Kalau dia berdua dia buat sendiri di belakang. Nah kalau yang satunya anak kecil gimana? Nggak apa-apa, yang penting anaknya itu sudah terlatih untuk sholat, dalam arti dia nggak kabur-kaburan gitu loh Pak, nggak lari-lari, nggak ketawa-ketawa sendiri, dia bisa tenang. Nah itu nggak ada masalah, dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak bisa tenang, maka si bapak ini mungkin ya dia mendekati imam, nanti anaknya taruh aja sampingnya, nanti kadang-kadang dia lari kan begitu. Tapi kalau anaknya itu bisa tenang, buat di belakang. Itu dalilnya suatu hari Rasulullah SAW beliau diundang untuk sholat di rumahnya ibu daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Akhirnya kata Anas mengatakan, kami sholat, hadisnya agak panjang lah ya, tapi intinya di situ. Kami sholat, Rasulullah sholat di depan, lalu beliau Anas mengatakan, ana wal yatimu, saya dan anak yatim, kalimatnya begitu. Saya dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah. Anak yatim itu sudah balik belum? Belum. Karena yang namanya yatim itu adalah anak yang belum balik. Artinya apa? Di dalam hadis ini Anas sendiri menegaskan, saya berdiri dengan anak yang belum balik di belakang Nabi. Artinya membuat saf tersendiri. Artinya anak yang belum balik ini tidak menjadi penghalang saf. Justru dia penyusun saf. Yang penting anaknya nggak kabur-kaburan, itu saja. Ya. Nah, perempuan baru di belakangnya. Lalu terus kalau anak itu belum belum sunat kan dia membawa najis. Betul, membawa najis. Kalau dia pipis nggak dibersihkan dalamnya, membawa najis, betul. Tapi kalau najis itu tertutup dan kita nggak nempel, kan ada kalau dia belum sunat kita nggak boleh nempel, kata nempel najis. Najis itu di dalam celananya, Pak. Kita itu nggak nempel bagian dalam itu kan, kita itu nempel bajunya. Seperti kalau ada orang bawa botol najis dikantongi, sholat itu nggak sah pasti. Lalu kita sholat di samping orang itu yang membawa botol najis, tapi botolnya nggak kepegang kita kan, najisnya kan di dalam botol. Lalu kita nyenggol samping badannya, sholat kita sah tidak? Sah, sholat kita sepakat seluruh ulama. Gitu. Jadi anak yang belum sunat itu nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Memang ya sholat dia pakai najis itu ada masalah, berarti sholat dia nggak sah begitu. Ya kecuali kalau memang dibersihkan. Kalau dibersihkan nggak ada masalah. Ya kalau dibersihkan. Bahkan ada dalam pembahasan soal jamaah di sini ya, boleh nggak ada imam yang belum sunat? Boleh nggak imam belum sunat? Udah besar dia tapi belum sunat. Boleh. Yang penting dalamnya dibersihin benar-benar. Benar-benar dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, artinya dia bawa najis, sholatnya sendiri saja tidak sah.